Al-firqatu ar-rabi'atu mana ini ya? As-salisatu ta'taqidu an hadhil asya'a mu'assiratun bidhabiha wa hadhil firqatu mujma'un ala kufriha. Kelompok yang ketiga meyakini bahwa semua benda-benda itu berefek bekerja dengan hakikat benda-benda itu. Jadi air itu sendiri yang menyegarkan. Api itu sendiri yang membakar, bukan Allah. Pisau itu dan yang memotong. Punya keyakinan seperti itu. Kelompok yang punya keyakinan seperti itu disepakati ulama adalah kelompok yang kafir. Ar-rabi'atu ta'taqidu annaha mu'assiratun biquwwatin awda'aha Allah Ta'ala fiha. Wa hadhil firqatu fi kufriha qawlani wal aslahu annaha laysat bikafiratan. Kelompok keempat ialah meyakini bahwa benda-benda itu berpengaruh karena ada energi yang dikasihkan oleh Allah kepada benda-benda itu. Kelompok ini kafir apa tidak, itu ada dua pendapat. Ada yang mengatakan kafir, ada yang mengatakan tidak. Tetapi yang lebih sahih pendapat yang mengatakan bahwa kelompok yang ini tidak kafir. Qauluhu biquwwatin. Amma qauluhu biquwwatin muhriqatun bidhabiha ya. Dhabitul ijadi bidhabi'in dal qailina bihi qabbahahumullah ta'ala ayatawaqqafa ala wujudi syartin wa intifa'i mani'in kama sayati. Wadhabu wadhabi'atu lughatan asjiyatul lati jubila 'alal insa 'alaiha al-insanu kama fil qamusi wastilahan al-haqiqatu. Kata-kata beliau muhriqatun bidhabiha, definisi penciptaan dengan tabiat, dengan watak. Menurut kelompok-kelompok yang beraliran ini menciptakan dan watak, mudah-mudahan Allah menjelek-jelekan mereka, ialah penciptaan itu harus memenuhi syarat dan harus terhindar dari rintangan-rintangan sebagaimana yang akan diterangkan. Kemudian kata-kata dhab'u dan kata-kata dhabi'at secara bahasa adalah watak pembawaan yang menjadi watak manusia sebagaimana di kitab Qamus. Kemudian dhab'i dan dhabi'at secara makna istilah maknanya adalah hakikat. Wal makna huna faman i'taqada anna an-nara muhriqatun bihaqiqatiha wa dzatiha ay la biquwwatin awda'aha Allah Ta'ala fiha ila akhirih. Maksudnya wal maksuduna di sini maksudnya dengan watak itu maksudnya ialah bahwa barang siapa meyakini bahwa api itu membakar dengan hakikat api itu sendiri dan zatnya api itu sendiri, artinya tidak dengan energi yang diberikan oleh Allah, maka dialah yang kafir nanti. Ay qauluhu fa huwa kafirun bi ijma'in ay li'annahu asyraka billahi ta'ala ghairahu wa ja'ala al-ijada laisa musnadan lillahi ta'ala aslan. Kafir, kenapa keyakinan itu bisa menyebabkan kafir? Karena dia menyekutukan Allah. Jadi ada pencipta pembakaran yang bukan Allah yang menciptakan kebakaran itu. Apa? Api. Itu pasti musyrik ya, keyakinan seperti itu. Dan orang yang meyakini seperti itu, penciptaan itu bukan disandarkan pada Allah sama sekali. Jadi itu ya, definisi syirik begitu. Jadi tidak seperti Wahabi itu. Orang pakai jimat langsung syirik. Orang pakai keris langsung syirik. Belum ditanyakan dulu keyakinannya apa, keris itu taksir apa tidak. Itu kebodohan dan gegabahnya orang-orang Wahabi. Makanya jangan jadi Wahabi. Wa man i'taqada
annaha muhriqatun biquwwatin akhraqallahu fiha fa huwa jahilun fasiqun li'adami ilmihi bihaqiqatil wahdaniyati. Barang siapa meyakini bahwa api itu bisa membakar karena punya energi yang diciptakan oleh Allah, energi itu pada api, maka keyakinan orang itu adalah orang itu bodoh dan dia fasik, dosa besar. Kenapa dia bodoh? Karena dia tidak tahu hakikat sifat wahdaniyat Allah. Wa hadza huwal ad-dalil ijmali alladhi yajibu ala kulli syakhsin ma'rifatuhu min dzakarin wa unsa. Dalil ini yang diterangkan di atas adalah dalil ijmali, dalil yang garis-garis besar yang wajib diketahui oleh setiap orang, baik itu laki-laki atau perempuan. Walam ya'rifu fa huwa kafirun inda Sanusi wa Ibn al-Arabi wallahu ta'ala yatawallahu dzaka. Barang siapa dalil ijmali ini tidak tahu, maka dia kafir menurut Imam Sanusi dan Ibnu Arabi. Allah mudah-mudahan mengurus hidayatmu. Qauluhu fa jahilun fasiqun ay wa laysa bikafirin alal ashahi. Artinya orang berkeyakinan seperti itu fasik, bodoh, fasik tapi tidak kafir menurut pendapat yang lebih sahih. Qauluhu li adam ilmihi illatun laqawli jahilun fasiqun. Kata-kata beliau li adam ilmihi ini adalah sebagai alasan kenapa dia dikatakan orang yang bodoh, fasik. Qauluhu luarnya wal qidamu wal baqa' wal mukhalafatu lil hawadits wa qiyamu bin nafsi wal wahdaniyatu sifatun salbiyatun ay ma'naha salbun wa nafyun. Lianna kullan minha nafyun 'anillahi 'azza wa jalla ma la yaliqu bihi. Sifat qidam, sifat baqa, sifat mukhalafah lil hawadisi, sifat qiyamu bin nafsi, sifat wahdaniyat itu semuanya adalah sifat-sifat salbiyah. Artinya apa? Artinya makna dari semua itu qidam, baqa, mukhalafah wahdaniyat, qudrat, wahdaniyat itu artinya adalah menafikan, meniadakan, menafikan. Karena masing-masing dari semuanya itu menafikan apa-apa yang tidak layak untuk Allah, yang tidak pantas bagi Allah itu ditiadakan, sehingga disebut dengan sifat salbiyah. Salbiyah itu meniadakan. Qauluhu wal qidamu tarakal wujuda lima taqaddama annahu sifatun nafsiyatun. Pengarang tidak menyebutkan sifat wujud karena ada alasan yang sudah diterangkan bahwa sifat wujud itu adalah sifat nafsiyah, bukan salbiyah. Qauluhu sifatun salbiyatun wa qila al qidamu wal baqa'u sifatani nafsiyatani li'anna al ula 'ainul wujudi fil madhi was tsaniyatu 'ainuhu fil mustaqbali. Ada yang berpendapat bahwa sifat qidam dan baqa itu adalah kedua-duanya adalah sifat nafsiyah. Sebab yang pertama, sifat yang qidam itu adalah wujud itu sendiri, wujud Allah di masa lalu yang tanpa batas. Sedangkan yang kedua yaitu baqa adalah wujud Allah itu sendiri di masa depan, tidak akan berhenti. Wasaddaqomun faqalu innal qidama wal baqa'a sifatani mawjudatani kal qudrati wal ilmi. Ada beberapa kaum yang nyeleneh pendapatnya. Gimana nyelenehnya? Mereka berpendapat bahwa sifat qidam dan baqa itu adalah dua sifat yang wujud. Sifat wujud berarti dilihat bisa, padahal ini tidak bisa dilihat. Sama dengan sifat qudrat dan ilmu. Wat'abu min hadza qaulu man qala al-qadimu salbiyun wal baqa'u wujudiyun. Lebih parah lagi, lebih lemah lagi dari pendapat barusan itu ialah pendapat orang yang mengatakan bahwa sifat qidam itu salbiyah, kemudian baqa adalah sifat wujudiyah. Wal haqqu annahuma salbiyatani kama dzakara syekhu.
Pendapat yang benar ialah bahwa qidam dan baqa itu kedua-duanya adalah sifat salbiyah, sebagaimana yang diterangkan oleh Syekh Imam Fudali. Wa ja'alal mukhalafata Imamul Haramaini fil Irsyadi wa Abu Amrin fil Burhani min sifatin nafsiyah. Sifat mukhalafah lil hawadis oleh Imam Haramain di kitab Irsyad dan Imam Abu Amr di kitab Burhan, beliau berdua memasukkan sifat mukhalafah itu termasuk sifat nafsiyah. Wa yu'ayyiduhu kalamu Sayyidi Al-Jurjani fi Syarh Mawaqifi wa tahqiqu anha salbiyatun kama dzakarahu aidan. Pendapat ini, pendapat Imam Haramain dan Abu Amr itu didukung oleh penjelasan Sayyid Al-Jurjani di kitab Syarah Mawaqif. Tetapi yang benar adalah mukhalafah lil hawadis itu sifat salbiyah, sebagaimana juga diterangkan oleh Syekh Fudali di sini. Wa nuqila 'anil qadi wa Imamil Haramaini annal wahdaniyata nafsiyatun wa tahqiqu anna salbiyatun kama dzakarahu aidan. Kemudian dikutip keterangan dari Imam Qadhi Abu Bakar Al-Baqillani dan Imam Haramain, keduanya berpendapat bahwa sifat wahdaniyat itu adalah sifat nafsiyah. Tetapi pendapat yang benar adalah wahdaniyat itu adalah sifat salbiyah, sebagaimana juga disebutkan di atas oleh Imam Fudali, pengarang kitab Kifayatul Awam ini. Qauluhu maknaha lamma kana salbiyyu yutlaqu ala ma ma'nahu salbu ma la yaliqu wa 'alal amril maslubi bayyana anna al-murada huna al-ma'na al-awwalah lal ma'na ats-tsaniyah wa illa lazima ayyasbuta lahu ta'ala al-hudusu wa durugul wa durubul adami wal mumasalatul hawadisi hakadha. Kata-kata beliau ay maknaha lamma kana salbiyu, setelah positif bahwa sifat salbi, kata-kata salbi itu diucapkan, diistilahkan untuk sesuatu yang pengertiannya sesuatu itu adalah meniadakan hal-hal yang tidak layak bagi Allah. Satu. Yang kedua, salbi itu bisa diartikan sesuatu yang dinafikan, yang ditiadakan. Karena salbi ada dua pengertian, maka beliau menjelaskan bahwa yang dimaksud salbi di sini adalah makna pertama, makna meniadakan apa yang tidak pantas bagi Allah, bukan makna yang kedua. Kalau tidak mengatakan itu, bahwa yang dimaksud adalah makna yang kedua, makna sesuatu yang dihapus, maka otomatis bagi Allah itu punya sifat hudus. Artinya apa? Artinya Allah wujudnya didahului dengan ketiadaan. Dan durubul adam, suatu saat Allah akan tidak ada. Dan Allah sama dengan benda-benda yang baru, makhluk-makhluk yang baru dan seterusnya. Qauluhu wa nafyu sifatun lima qablahu. Kata-kata nafyi itu adalah menafsirkan, tafsirun, menafsirkan kata-kata sebelumnya. Qauluhu li'anna kullan minhuma nafyun anillah. La qala li'anna kullan minhuma salbu ma yaliqu anillah azza wa jalla kana awfaqa bima qablahu. Kata-kata beliau li'anna kullan baina minhuma nafa'anillah, itu seandainya beliau pengarang Kifayatul Awam ini mengatakan begini, li'anna kullan minhuma salbuma la yaliqu anillahi azza wa jalla, karena kedua-duanya qidam dan baqa itu meniadakan apa-apa yang tidak layak bagi Allah Ta'ala, maka kata-kata itu lebih cocok dengan penjelasan sebelumnya.